Kadang, orang yang memilih jalan perselingkuhan merasa bebas, merasa menang, merasa punya segalanya. Ada orang yang berpikir selingkuh hanya persoalan pilihan. Namun nyatanya, selingkuh adalah keputusan yang merusak banyak jiwa. Tidak hanya korban yang mereka hianati, tapi juga diri mereka sendiri yang akan terus berhadapan dengan penyesalan, rasa bersalah, dan karma yang datang dalam wujud berbeda-beda. Inilah pembahasan kita kali ini. 10 hal yang harus dibayar tukang selingkuh karena sudah tega menyakiti hati orang lain. Dengarkan dengan hati yang jernih, karena siapa tahu ini bisa menjadi pengingat untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Mari kita mulai. 1. Kehilangan kepercayaan yang sulit dikembalikan. Kepercayaan adalah pondasi dari setiap hubungan. Tanpa kepercayaan, cinta hanyalah kata-kata kosong. Saat seseorang memilih untuk selingkuh, ia merobohkan pondasi itu dengan tangannya sendiri. Dan yang hancur tidak pernah bisa kembali seperti semula. Bagi orang yang diselingkuhi, luka itu tidak hanya soal pengkhianatan cinta, tetapi juga soal runtuhnya rasa aman yang dulu pernah mereka percaya. Mereka mulai mempertanyakan segalanya. Apakah yang pernah dikatakan cinta itu tulus, atau hanya topeng belaka? Rasa sakit itu menghantui, karena bukan hanya kehilangan pasangan, tetapi kehilangan keyakinan terhadap manusia yang dulu dianggap paling dekat. Bagaimana mungkin bisa tenang bila orang yang seharusnya menjaga hati justru yang menusuk paling dalam? Inilah azab pertama bagi tukang selingkuh, kepercayaan yang hilang selamanya. Ketika kepercayaan sudah patah, tidak ada kata maaf yang benar-benar bisa mengembalikan keadaan. Mungkin ada rekonsiliasi, mungkin ada permintaan maaf, namun di balik senyum dan pelukan, selalu ada sisa keraguan. Seperti gelas yang sudah retak, disatukan pun tidak pernah benar-benar utuh. Tukang selingkuh sering berpikir, setelah ketahuan, mereka bisa berubah dan memohon diberi kesempatan. Namun mereka lupa, yang rusak bukan hanya hubungan, tetapi juga perasaan paling dasar, rasa percaya. Kepercayaan bukan sekadar janji, melainkan kenyamanan yang dibangun bertahun-tahun. Dan sekali hancur, waktu pun tidak mampu menyembuhkannya dengan cepat. Orang yang diselingkuhi akan selalu dihantui pertanyaan, apakah dia benar-benar sudah berubah? Apakah kata-katanya sekarang bisa dipercaya? Atau hanya menyiapkan kebohongan berikutnya? Setiap ucapan jadi terasa hambar. Setiap janji terdengar palsu. Setiap senyuman bisa jadi penyamaran. Itulah penderitaan yang diciptakan tukang selingkuh sendiri. Dan azabnya bukan hanya dirasakan oleh korban. Pelaku pun akhirnya menyadari mereka tidak lagi punya nilai yang sama di mata pasangannya. Sekalipun dimaafkan, bayangan bahwa ia pernah berkhianat akan selalu menempel. Ia hidup dengan identitas yang tercoreng, tidak bisa dipercaya. Kehidupan sosial pun terkena imbas. Keluarga besar, teman, atau lingkungan mungkin tahu apa yang terjadi. Sekali rahasia itu terbuka, sulit menutupnya kembali. Kepercayaan orang-orang sekitar ikut terkikis. Mereka bisa berusaha membangun kembali citra diri, tapi di hati orang lain, luka itu sudah terlanjur terbuka. Tak ada yang bisa memaksa orang kembali percaya sepenuh hati. Itu adalah konsekuensi yang harus ditanggung seumur hidup. Bahkan dalam hubungan baru, bayangan itu ikut terbawa. Seseorang yang pernah selingkuh akan dipandang penuh keraguan. Pasangan baru bisa saja terus waspada, takut sejarah terulang lagi. Dan disitulah mereka sendiri merasakan azab dari perbuatannya. Kepercayaan adalah mata uang dalam cinta. Sekali dihabiskan dengan pengkhianatan, nilainya sulit dikembalikan. Orang bisa memberi kesempatan kedua, tapi mereka tidak pernah memberi hati yang sama. Karena hati yang patah tidak bisa diperbaiki dengan permintaan maaf. Pada akhirnya, kehilangan kepercayaan adalah hukuman yang paling berat. Bukan hanya dari pasangan, tapi juga dari dirinya sendiri. Ia kehilangan harga diri karena sadar sudah mengkhianati janji yang dulu ia ucapkan. Dan rasa bersalah itu menjadi beban yang tak bisa dihapus waktu. Renungan untukmu di poin 1 ini. Kepercayaan itu ibarat kaca bening. Sekali retak, serpihannya akan selalu terlihat. Selingkuh tidak hanya memecahkan cinta,
tapi juga mematahkan rasa aman yang dulu begitu berharga. Dan tidak ada jalan mudah untuk mengembalikannya. Bagi yang pernah disakiti, wajar bila hati sulit percaya lagi. Luka itu nyata dan memerlukan waktu panjang untuk sembuh. Namun jangan biarkan luka itu merampas seluruh hidupmu. Belajarlah melepaskan agar dirimu tetap utuh. Bagi yang pernah mengkhianati, sadarlah bahwa yang hilang tidak bisa dibeli kembali. Kepercayaan adalah warisan yang seharusnya dijaga, bukan diabaikan. Mungkin kamu bisa meminta maaf, tapi jangan berharap semuanya kembali sama, karena yang sudah patah tetap akan meninggalkan bekas. 2. Hidup dibayangi rasa bersalah. Selingkuh bukan hanya soal pengkhianatan. Ia meninggalkan jejak yang lebih dalam dari sekadar perselingkuhan itu sendiri. Salah satunya adalah rasa bersalah yang terus menghantui pelakunya. Rasa bersalah yang tidak bisa dihapus dengan alasan atau ditutupi dengan senyuman palsu. Di awal, mungkin pelaku merasa puas. Mereka merasa berhasil menyembunyikan rahasia. Namun seiring waktu, hati mereka sendiri tidak bisa ditipu. Hati menyimpan catatan yang lebih jujur daripada lisan. Saat berada di samping pasangan resminya, bayangan kesalahan itu muncul. Ketika menatap mata orang yang tulus mencintainya, rasa bersalah menyengat bagai duri. Setiap senyum pasangannya terasa seperti tuduhan yang diam. Karena pelaku tahu, di balik senyum itu ada cinta yang telah ia hancurkan. Rasa bersalah ini tidak selalu terlihat di luar. Kadang justru bekerja diam-diam di dalam hati, membuat pelaku gelisah, mudah marah, dan sulit merasa damai. Ia bisa tertawa keras, tapi batinnya bergetar oleh penyesalan. Malam hari menjadi saksi yang paling jujur. Saat semua sudah tertidur, pikirannya berlari tak terkendali. Bayangan wajah yang disakiti hadir tanpa diundang, dan rasa bersalah itu menekan seperti beban di dada. Ada yang mencoba melupakan dengan kesibukan, ada yang mencari pelarian dalam hiburan semu. Namun tidak ada yang benar-benar berhasil membungkam rasa bersalah, karena hati manusia punya cara sendiri untuk mengingatkan. Setiap kali pelaku mencoba membangun cerita baru, ingatan itu ikut hadir. Ia mungkin berusaha memulai hidup dengan pasangan barunya, namun rasa bersalah selalu menyusup di sela-sela kebahagiaan palsu, dan kebahagiaan itu terasa rapuh karena berdiri di atas luka orang lain. Rasa bersalah juga tumbuh menjadi ketakutan. Takut rahasia terbongkar, takut suatu hari dihukum dengan cara yang sama, takut diselingkuhi balik, karena sadar dirinya pun tak pantas dipercaya. Disinilah azabnya terasa begitu nyata, bukan hanya dihantui rasa bersalah, tapi juga oleh bayangan balasan. Mereka hidup dalam ketidaktenangan, seperti dikejar sesuatu yang tidak terlihat, namun selalu hadir di pikiran. Orang bisa memaafkan secara lisan, tapi rasa bersalah tidak bisa dihapus oleh kata, hanya bisa dihadapi dengan keberanian untuk menanggung akibat. Dan sebagian besar tukang selingkuh tidak siap untuk itu. Mereka hanya ingin melupakan, padahal hati mereka terus berteriak. Kadang rasa bersalah ini juga muncul dalam bentuk lain. Mudah tersinggung, mudah curiga, sulit bahagia. Itu semua adalah cerminan batin yang tidak tenang. Karena dalam diam, mereka tahu mereka pernah merusak sesuatu yang murni. Setiap kali melihat pasangan yang masih setia, rasa bersalah makin menghantam. Karena perbandingan itu terasa menyakitkan. Ia sadar dirinya tidak lagi layak mendapatkan cinta seindah itu. Namun penyesalan itu datangnya terlambat. Pelarian tidak pernah menyembuhkan. Bahkan hubungan baru pun tidak bisa menghapus rasa bersalah. Karena luka itu ada di dalam dirinya sendiri. Dan kemanapun ia pergi, rasa itu akan ikut berjalan. Pada akhirnya, rasa bersalah adalah azab batin yang panjang. Ia tidak terlihat oleh mata orang lain, namun ia meracuni pikiran, mengganggu tidur, dan mencabut rasa damai. Itulah harga yang harus dibayar oleh tukang selingkuh. Renungan untukmu di poin 2 ini. Rasa bersalah adalah penjara yang diciptakan oleh diri sendiri. Ia bisa menghantui sepanjang hidup, meski orang lain sudah memaafkan. Karena yang dihancurkan bukan hanya hubungan, tapi juga nurani sendiri. Dan nurani tidak bisa ditipu dengan alasan apapun. Bagi korban pengkhianatan,
Ketahuilah bahwa rasa bersalah ini nyata adanya. Mereka yang berkhianat tidak pernah hidup dengan tenang. Mereka mungkin terlihat bahagia, tapi di dalam hati, mereka terus dihukum. Hukumannya datang bukan dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Bagi pelaku, sadarlah bahwa penyesalan tidak bisa menghapus kesalahan. Ia hanya bisa mengingatkan agar tidak mengulanginya lagi. Namun sebelum itu, kamu harus berani menerima akibatnya. Jangan lari, jangan menutup mata, karena nurani akan terus mengejar. 3. Aib yang sulit dihapus dari ingatan orang. Selingkuh bukan hanya dosa pada pasangan, ia juga meninggalkan aib yang melekat pada diri pelakunya. Aib itu ibarat noda di kain putih. Sekali terkena, sebersih apapun dicuci, bekasnya tetap ada. Ketika seseorang memilih jalan pengkhianatan, ia sedang menulis catatan buruk dalam hidupnya sendiri. Catatan itu bukan hanya diingat oleh korban, tapi juga oleh orang-orang sekitar. Mungkin keluarga tahu, mungkin teman tahu, dan sekali kabar itu menyebar, tidak ada yang bisa menariknya kembali. Aib selingkuh berbeda dengan kesalahan kecil lainnya. Kalau salah bicara, orang bisa melupakan. Kalau salah langkah, orang bisa memaafkan. Tapi perselingkuhan adalah tanda bahwa seseorang pernah mengkhianati kepercayaan paling berharga. Orang bisa berubah, orang bisa bertobat, namun aib itu tetap menjadi bagian dari kisah hidupnya. Seperti bekas luka di wajah, ia mungkin bisa memudar, tapi tidak pernah hilang. Dan setiap kali orang mengingat masa lalu, aib itu akan selalu disebut. Yang lebih menyakitkan, aib perselingkuhan tidak hanya menempel pada pelaku, kadang juga mencoreng nama keluarganya. Orang tua merasa malu, anak-anak bisa ikut menerima stigma, dan itu adalah beban sosial yang sulit dihapus. Bayangkan seseorang yang dulu dianggap baik dan terhormat, namun sekali ia ketahuan selingkuh, semua citra runtuh. Orang tidak lagi melihat kebaikannya, orang hanya mengingat pengkhianatannya. Itulah azabnya. Aib menjadi warisan buruk yang menempel pada identitas. Sekalipun ia berusaha hidup lebih baik, orang tetap mengingat dosanya. Dan ingatan orang tidak bisa dihapus seperti menghapus tulisan di papan tulis. Bahkan di lingkungan baru sekalipun, bayangan itu bisa terbawa. Sebab dunia semakin sempit, gosip menyebar cepat. Satu kesalahan bisa menjadi label seumur hidup. Dan label itu menutup pintu kesempatan yang seharusnya terbuka. Ada tukang selingkuh yang berusaha menutupi aibnya, berpura-pura bahwa semua baik-baik saja. Namun yang namanya rahasia, cepat atau lambat, akan terbuka. Dan saat itu terbuka, rasa malu akan lebih menghancurkan. Aib ini juga berhubungan dengan harga diri. Pelaku mungkin bisa tertawa di depan orang, namun dalam hati, ia tahu bahwa ada noda yang tidak bisa ia hapus. Dan setiap kali orang menatapnya, ia merasa sedang dihakimi. Inilah yang membuat hidup tukang selingkuh tidak pernah benar-benar damai. Karena aib adalah penjara sosial. Ia bisa bergerak bebas, tetapi selalu merasa diawasi. Ia bisa bicara lantang, tetapi hatinya kecil di hadapan kenyataan. Lebih parah lagi, aib ini bisa menjadi bahan olokan. Orang mungkin tidak mengatakannya di depan wajah, namun di belakang, ia akan selalu dikenang sebagai pengkhianat. Dan itu adalah luka sosial yang lebih pedih daripada sekadar cemooh. Aib juga mengurangi wibawa. Orang yang pernah selingkuh sulit dipercaya untuk hal-hal besar. Sebab bila hal kecil seperti setia saja ia gagal, bagaimana bisa dipercaya dalam urusan lain? Dan pandangan ini membuatnya terjebak dalam lingkaran rasa malu. Pada akhirnya, aib perselingkuhan adalah hukuman yang panjang. Ia tidak bisa ditutup dengan uang, tidak bisa dibeli dengan hadiah. Ia tidak bisa disembunyikan dengan senyum, karena yang tahu akan selalu ingat, dan yang ingat akan selalu menghakimi. Renungan untukmu di poin 3 ini. Aib itu bukan sekadar cerita masa lalu. Ia adalah cermin yang mengingatkan siapa kita pernah menjadi. Selingkuh menorehkan noda yang sulit dibersihkan, dan noda itu bisa menempel seumur hidup. Bagi korban, ketahuilah bahwa aib ini akan menghantui pelakunya sendiri. Ia mungkin terlihat bahagia, tapi di balik itu ada rasa malu yang tidak pernah hilang. Ia membawa label buruk yang sulit dilepas.
dan itu adalah balasan alami dari perbuatannya. Bagi pelaku, sadarilah bahwa yang kau hancurkan bukan hanya cinta, tapi juga nama baikmu sendiri. Sekalipun dunia memaafkan, aib tetap menjadi bagian dari sejarahmu, dan sejarah tidak bisa dihapus, hanya bisa diterima dengan penyesalan. 4. Rasa sepi meski punya pasangan baru. Banyak tukang selingkuh berhayal bahwa pasangan barunya akan membawa kebahagiaan. Mereka percaya dengan orang baru hidup terasa lebih berwarna. Namun kenyataannya sering berbalik. Yang datang justru rasa sepi. Meski ada seseorang di samping mereka. Kenapa rasa sepi ini muncul? Karena hubungan yang lahir dari pengkhianatan tidak punya dasar yang kokoh. Ia lahir dari kebohongan, dari rahasia, dari pelarian sesaat. Bukan dari cinta yang tulus dan sehat. Pasangan baru mungkin memberi perhatian, mungkin memberi senyum manis, atau kata-kata indah. Namun jauh di dalam hati, tukang selingkuh tahu bahwa hubungan itu rapuh. Dan kesadaran itulah yang melahirkan rasa hampa. Sepi bukan soal ada atau tidak ada orang di samping. Sepi adalah ketika hati tidak merasa benar-benar dimengerti. Dan dalam hubungan hasil perselingkuhan, sulit menemukan ketulusan murni, karena dasar hubungannya sudah cacat sejak awal. Mereka bisa duduk bersama, makan bersama, bahkan tidur bersama. Namun tetap ada ruang kosong yang tidak bisa diisi. Ruang itu adalah ruang kejujuran yang hilang, ruang yang dulu ada, tapi telah mereka hancurkan sendiri. Ketika rasa sepi datang, mereka mulai menyadari sesuatu, bahwa pasangan baru hanyalah bayangan, bukan jawaban. Bahwa pelarian tidak pernah menyembuhkan, dan kebahagiaan yang dikejar hanyalah fata morgana. Dalam momen tertentu, rasa sepi terasa lebih menyesakan. Misalnya saat melihat pasangan lain tertawa bersama, atau saat mengingat kenangan dengan orang yang dulu setia. Hati mereka tersadar bahwa yang hilang tidak bisa digantikan begitu saja. Rasa sepi juga muncul karena adanya ketakutan tersembunyi. Takut ditinggalkan, takut diselingkuhi balik, takut dihukum dengan cara yang sama. Ketakutan ini menciptakan jarak yang semakin lebar, dan jarak itu menambah kesepian yang mereka rasakan. Ironisnya, semakin mereka berusaha menutup rasa sepi dengan pasangan baru, semakin hampa jadinya. Karena hubungan yang dibangun di atas luka orang lain tidak pernah membawa ketenangan. Yang ada hanyalah rasa curiga, rasa bersalah, dan rasa tidak aman. Dan semua itu melahirkan kesepian yang lebih dalam dari sebelumnya. Mereka mungkin bisa menyembunyikan rasa itu di depan orang lain. Namun ketika sendirian, kesepian itu menyerang. Ia hadir dalam bentuk kegelisahan, dalam bentuk pertanyaan tanpa jawaban. Kenapa masih kosong, padahal sudah punya pasangan baru? Jawabannya sederhana. Karena cinta sejati tidak bisa dibangun di atas penderitaan orang lain. Hati manusia tahu mana yang tulus dan mana yang palsu, dan hati tidak bisa ditipu dengan rayuan sesaat. Sepi adalah azab batin yang sunyi. Tidak ada orang lain yang bisa melihatnya, namun pelaku merasakannya setiap hari, seperti bayangan yang selalu mengikuti kemanapun ia pergi. Lambat laun, rasa sepi ini membuat hidup terasa hambar. Pasangan baru tidak lagi memberi semangat. Hiburan duniawi terasa kosong, dan mereka sadar kebahagiaan yang dikejar hanyalah semu. Pada akhirnya, rasa sepi ini adalah konsekuensi. Konsekuensi karena meninggalkan yang tulus demi yang fana. Konsekuensi karena menghancurkan hati yang setia demi nafsu sesaat. Dan sepi itu menjadi pengingat seumur hidup. Renungan untukmu di poin 4 ini. Kesepian adalah hukuman yang tidak terlihat. Ia hadir diam-diam, tapi merusak dari dalam. Dan itulah yang dialami oleh mereka yang memilih jalan pengkhianatan. Sepi meski punya pasangan, hampa meski tidak sendirian. Bagi korban, jangan merasa kalah. Ketahuilah bahwa kebahagiaan yang mereka tunjukkan hanyalah topeng. Di balik tawa, ada kesepian yang mereka sembunyikan. Dan itu adalah azab yang tidak bisa mereka hindari. Bagi pelaku, sadarlah sebelum terlambat. Pasangan baru tidak selalu membawa kebahagiaan. Jika dasar hubunganmu adalah pengkhianatan, maka sepi akan menjadi temanmu. Karena hati tidak pernah bisa damai di atas luka orang lain. Dan bagi kita semua,
Jadikan ini pelajaran bahwa cinta sejati hanya tumbuh dalam kejujuran. Jika kau merusaknya, maka yang tersisa hanyalah sepi. Sepi yang terus menghantui, meski ada seseorang di sisimu. 5. Hubungan baru tak pernah tenang. Seseorang yang membangun hubungan dari perselingkuhan sering mengira hidupnya akan lebih bahagia. Mereka merasa sudah menemukan pasangan yang lebih cocok, lebih menarik, atau lebih menggairahkan. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tak bisa dihindari. Hubungan baru mereka tidak pernah benar-benar tenang. Mengapa? Karena hubungan itu lahir dari kebohongan. Ia tumbuh dari pengkhianatan. Bagaimana mungkin sebuah pohon bisa berbuah manis jika ditanam di tanah yang penuh racun? Begitulah hubungan yang lahir dari perselingkuhan. Rasa tidak tenang muncul sejak awal. Ada rasa takut rahasia terbongkar. Ada rasa was-was jika orang-orang sekitar menilai dengan tatapan sinis. Dan ada kegelisahan batin yang tidak bisa ditenangkan dengan kata manis pasangan baru. Setiap kebersamaan terasa canggung. Meski bisa tersenyum, tetap ada bayangan masa lalu yang membayang. Mereka sadar bahwa hubungan ini dimulai dengan cara yang salah. Dan kesalahan itu menjadi akar kegelisahan yang terus tumbuh. Hubungan baru juga dipenuhi rasa curiga. Pelaku selingkuh tahu, kalau dirinya bisa berkhianat, maka pasangan barunya pun bisa melakukan hal yang sama. Kepercayaan sulit tumbuh dengan sehat. Yang ada hanyalah saling menawasi, saling menebak, dan saling merasa tidak aman. Inilah yang membuat hubungan baru terasa melelahkan, bukannya tenang. Justru dipenuhi konflik kecil yang tak pernah selesai. Setiap masalah diperbesar, karena hati sudah rapuh sejak awal. Dan setiap janji terasa kosong, karena dulu mereka sendiri sudah melanggar janji. Tidak ada rumah tangga atau hubungan yang bisa berdiri di atas puing-puing luka orang lain. Jika pondasinya rapuh, bangunan itu pasti goyah. Mungkin bisa bertahan sebentar, tapi cepat atau lambat akan runtuh. Dan keruntuhan itu lebih menyakitkan, karena membawa rasa malu sekaligus penyesalan. Ketenangan adalah buah dari kejujuran. Tanpa kejujuran, semua yang dibangun hanyalah sandiwara. Tukang selingkuh bisa berusaha menenangkan hatinya sendiri, namun nurani akan selalu mengingatkan bahwa hubungan barunya lahir dari pengkhianatan. Ketika masalah muncul, mereka teringat bagaimana dulu mereka meninggalkan pasangan lamanya. Muncul pertanyaan yang menghantui. Apakah pasangan baru juga akan meninggalkan dengan cara yang sama? Ketakutan itu tidak pernah pergi. Dan itulah racun yang membuat hubungan baru penuh keresahan. Bahkan dalam momen bahagia, rasa tidak tenang tetap ada. Saat tertawa bersama, ada suara hati yang berbisik. Apakah semua ini nyata atau hanya sementara? Dan semakin mereka mencoba mengabaikan bisikan itu, semakin kuat ia menggema. Karena hati tahu, kebahagiaan yang lahir dari kebohongan tidak pernah bertahan lama. Kehidupan sosial pun ikut terguncang. Mereka harus menjelaskan pada keluarga, berhadapan dengan tatapan orang, atau menyembunyikan cerita sebenarnya. Semua itu menciptakan tekanan tambahan. Dan tekanan itu menjauhkan mereka dari rasa tenang. Hubungan baru menjadi lingkaran yang melelahkan. Mereka mencoba bahagia, tapi gagal. Mereka mencoba menenangkan diri, tapi gelisah. Dan semakin lama dijalani, semakin jelas bahwa ketenangan sejati tidak bisa lahir dari pengkhianatan. Pada akhirnya, inilah azab yang harus ditanggung. Mereka bisa mendapatkan pasangan baru, tapi tidak akan pernah mendapatkan ketenangan. Yang ada hanya kegelisahan, rasa curiga, dan kekosongan hati. Dan itu adalah hukuman yang lebih berat daripada sekadar kehilangan cinta. Renungan untukmu di poin 5 ini. Ketenangan adalah anugerah yang hanya lahir dari kejujuran. Jika sebuah hubungan lahir dari kebohongan, maka gelisah akan selalu menjadi temannya. Dan itu adalah harga yang harus dibayar oleh siapapun yang memilih jalan perselingkuhan. Tenang tidak akan pernah jadi milik mereka. Bagi korban, jangan iri dengan apa yang terlihat di luar. Pasanganmu mungkin terlihat bahagia dengan orang barunya. Namun di balik senyum itu, ada gelisah yang tidak pernah hilang. Dan gelisah itu adalah bukti bahwa kamu lebih berharga daripada yang ia tinggalkan. Bagi pelaku, sadarilah bahwa kebahagiaan palsu tidak pernah bertahan lama. Hubungan baru yang lahir dari pengkhianatan hanyalah bom waktu.
Cepat atau lambat, keresahan akan meledak dan menghancurkan, dan saat itu terjadi, kamu akan tahu arti penyesalan yang sesungguhnya. 6. Hati mereka sendiri sulit dipercaya orang. Ketika seseorang memilih jalan perselingkuhan, ia sedang mengkhianati sebuah kepercayaan yang dulunya begitu berharga. Sekali sebuah hati dikhianati, bekas lukanya tidak pernah benar-benar hilang. Dan bukan hanya hati pasangan yang terluka, tetapi juga hati si pelaku sendiri yang pada akhirnya kehilangan nilai di mata orang lain. Setelah ketahuan selingkuh, orang lain akan melihat mereka dengan kacamata penuh keraguan. Mungkin mereka masih bisa tertawa, masih bisa tampil seakan kuat, atau masih bisa berlagak tidak peduli. Namun jauh di dalam diri, mereka tahu bahwa citra diri mereka sudah berubah. Dulu mungkin mereka dikenal sebagai orang yang bisa dipercaya, seorang yang punya integritas. Tapi sekarang, setiap kata dan janji mereka seperti tidak lagi bernilai. Bahkan ketika mereka mencoba memulai hubungan baru, bayangan masa lalu akan tetap menghantui. Pasangan barunya bisa saja tersenyum manis, tetapi selalu ada sedikit keraguan yang tidak bisa dibuang. Karena siapa yang pernah berkhianat sekali, bisa saja mengulanginya lagi. Inilah luka sosial yang sulit disembuhkan. Rasa percaya yang hilang dan hampir mustahil kembali utuh. Hati seseorang yang pernah mengkhianati, pada akhirnya menjadi rapuh. Mereka mungkin mencoba menyangkal, tetapi ada rasa tidak aman yang tumbuh diam-diam. Mereka sendiri mulai curiga pada orang lain, karena sadar apa yang pernah mereka lakukan bisa juga dilakukan pada mereka. Hati yang mengkhianati seringkali berakhir sebagai hati yang selalu dihantui kecurigaan. Mungkin orang lain masih mau dekat, masih mau berbicara, masih mau tersenyum, tapi jarak batin tetap ada. Karena kepercayaan yang sudah hancur tak bisa dibangun kembali dengan kata-kata manis semata. Setiap gerak-gerik mereka akan diperhatikan. Setiap pesan yang masuk ke ponsel mereka bisa menimbulkan tanda tanya. Dan disitulah penderitaan mulai terasa. Karena mereka sadar bahwa luka yang ditinggalkan dulu kini berbalik menyerang. Yang lebih menyakitkan lagi, rasa tidak dipercaya itu bisa datang dari orang-orang terdekat. Keluarga yang dulu memandang dengan bangga, kini melihat dengan kecewa. Teman-teman yang dulu menghormati, kini berjarak pelan-pelan. Dan pasangan yang mereka pilih setelah mengkhianati, pun seringkali menyimpan rasa takut dalam diam. Kepercayaan adalah mata uang sosial yang paling berharga. Begitu ia hilang, segalanya jadi lebih sulit. Tanpa kepercayaan, cinta menjadi rapuh, persahabatan jadi dangkal, bahkan hubungan keluarga bisa jadi renggang. Dan orang yang pernah selingkuh harus membayar harga ini, seberat apapun mereka mencoba menutupinya. Mereka akan sering merasa harus meyakinkan orang lain berulang kali, harus bersumpah, harus menjelaskan, harus mencari cara agar dianggap jujur lagi. Namun semakin mereka berbicara, semakin jelas terlihat bahwa ada luka lama yang belum sembuh. Dan itulah hukuman yang nyata, hidup dengan stigma bahwa hati mereka sulit dipercaya. Tidak ada orang yang ingin terus-menerus dicurigai, tidak ada orang yang tahan jika setiap janji dianggap kosong. Tetapi inilah kenyataan pahit yang harus dihadapi tukang selingkuh. Sekali mereka kehilangan integritas, butuh waktu yang panjang, bahkan seumur hidup, untuk membangunnya kembali. Pada akhirnya, hati yang pernah mengkhianati akan kesulitan menemukan ketenangan. Karena setiap kali mereka mencoba mencintai atau dicintai, selalu ada bayangan masa lalu yang mengikuti. Mereka tidak hanya menyakiti orang lain, tapi juga menghancurkan pondasi kepercayaan terhadap diri mereka sendiri. Dan ini adalah beban yang akan terus mereka bawa, entah disadari atau tidak. Renungan untukmu di poin 6 ini. Kepercayaan adalah hadiah yang paling indah dalam sebuah hubungan. Sekali ia hancur, tidak ada cara instan untuk mengembalikannya. Orang yang pernah mengkhianati harus menerima kenyataan bahwa kejujuran mereka kini diragukan. Dan ini adalah harga yang lebih berat daripada kehilangan cinta itu sendiri. Hati yang tidak dipercaya akan selalu merasa sepi. Karena meski banyak orang di sekitar, tidak ada yang benar-benar mau membuka ruang penuh. Mereka mungkin diberi kesempatan kedua, tetapi kesempatan itu datang dengan batas. Dan batas itu membuat hidup mereka terasa sempit. Siapapun yang pernah selingkuh, pada akhirnya akan merasakan kerugian ini. Bukan hanya kehilangan pasangan, tetapi kehilangan wajah di hadapan orang lain. Mereka bisa menutupi dengan tawa,
bisa berpura-pura bahagia. Namun dalam hati kecil, mereka tahu bahwa ada bagian dari diri yang sudah tidak utuh lagi. 7. Dihantui bayangan orang yang disakiti. Tidak ada luka yang benar-benar hilang begitu saja, apalagi jika luka itu ditorehkan oleh pengkhianatan. Bagi tukang selingkuh, mereka mungkin berusaha menutup mata, menutup telinga, seolah-olah semua sudah berlalu. Namun hati kecil tidak bisa begitu saja menolak bayangan orang yang pernah mereka sakiti. Bayangan itu hadir dalam bentuk kenangan kecil. Tatapan pasangan yang dulu begitu percaya. Senyuman yang tulus saat masih yakin cintanya dijaga dengan setia. Dan akhirnya, tangisan yang pecah saat kebenaran perselingkuhan terungkap. Setiap detail itu melekat di benak. Kadang muncul tanpa disadari. Saat sedang sendiri, saat melihat pasangan lain tertawa, atau bahkan hanya saat menatap kaca, rasa bersalah itu menjelma jadi hantu yang tak bisa diusir. Mungkin mereka mencoba membenarkan diri dengan alasan klasik, aku hanya manusia, aku hilaf, aku butuh kebahagiaan. Namun, setiap kali mencoba menghapus, wajah orang yang disakiti itu kembali muncul, bahkan lebih jelas dari sebelumnya, seperti luka yang baru saja terbuka. Yang lebih menyakitkan, bayangan itu sering hadir ketika mereka ingin bahagia, saat duduk bersama pasangan baru, saat merencanakan hidup baru. Tiba-tiba ada kilas balik yang merusak momen tersebut. Mereka mungkin bisa menipu orang lain, namun sulit menipu hati sendiri. Rasa bersalah adalah suara yang lirih tapi tajam, dan suara itu tidak akan berhenti hanya karena mereka menutup telinga. Bayangan itu juga hadir dalam bentuk penyesalan yang terlambat. Saat mereka melihat mantan pasangannya bangkit, menjadi pribadi yang lebih kuat tanpa mereka, sementara dirinya masih terjebak dalam rasa bersalah yang tidak pernah selesai. Setiap keberhasilan mantan pasangan yang disakiti justru menjadi pengingat bahwa mereka pernah hampir menghancurkan orang yang sebenarnya tulus mencintai, bahwa mereka pernah meremehkan ketulusan yang sekarang tak mungkin lagi dimiliki. Dan kesadaran itu menambah beban mental yang semakin berat. Tidak jarang, hantu itu berubah menjadi mimpi buruk. Tidur tidak pernah benar-benar nyenyak. Ada rasa gelisah yang terus menghantui. Ada rasa takut akan balasan dari luka yang mereka tanamkan. Hidup jadi seperti bayangan yang penuh kabut. Ada senyum di wajah, tapi hati terasa berat. Ada canda dengan orang lain, tapi batin berbisik bahwa kebahagiaan itu palsu. Dan bisikan itu sulit sekali dimatikan, karena pada akhirnya, pengkhianatan bukan hanya soal meninggalkan seseorang, tapi juga soal meninggalkan luka yang akan menempel pada diri si pengkhianat sendiri. Luka itu bisa berubah bentuk jadi rasa bersalah, mimpi buruk, atau bayangan wajah yang tidak pernah hilang, dan itulah yang akan terus mereka bayar seumur hidup. Renungan untukmu di poin 7 ini. Ada hal-hal yang tidak bisa dihapus begitu saja, meski waktu berjalan. Pengkhianatan adalah salah satunya. Dan bagi tukang selingkuh, bayangan orang yang mereka hancurkan akan selalu ada, hadir sebagai pengingat bahwa cinta yang tulus pernah mereka buang. Tidak ada kebahagiaan yang benar-benar utuh jika dibangun di atas luka orang lain, karena kebahagiaan itu akan selalu diganggu oleh rasa bersalah yang datang tiba-tiba. Dan semakin mereka mencoba lari, semakin kuat bayangan itu menempel, seperti bayangan tubuh sendiri yang tak pernah bisa ditinggalkan. Jika ada satu pelajaran dari semua ini, itu adalah bahwa kesetiaan bukan hanya tentang menjaga pasangan, tapi juga tentang menjaga hati sendiri agar tidak menanam dosa yang kelak menghantui. Karena luka yang diberikan pada orang lain akan kembali dalam bentuk beban batin yang tak bisa ditebus dengan apapun. Dan seringkali, penyesalan itu muncul ketika semua sudah terlambat. Maka bagi yang masih diberi kesempatan mencintai dengan setia, jagalah, hargai orang yang percaya tanpa syarat padamu. Karena sekali kau hancurkan hatinya, bayangannya akan selamanya jadi bagian dari hidupmu. Dan itu bukan warisan yang pantas kau bawa sampai akhir hayatmu. 8. Dicap tidak setia seumur hidup. Ada satu hal yang paling sulit dihapus dari catatan hidup seorang tukang selingkuh. Bukan hanya rasa bersalah, bukan hanya kehilangan pasangan, tetapi label yang menempel di mata orang lain.
Label itu adalah tidak setia. Dan sekali sudah ditempelkan, hampir mustahil untuk dilepaskan. Seperti noda yang menempel di kain putih, meski sudah dicuci berkali-kali, akan selalu ada bayangan bahwa noda itu pernah ada. Di mata pasangan yang tersakiti, tukang selingkuh selamanya dianggap pengkhianat. Meski suatu saat ia menyesal, bayangan tentang luka itu tidak pernah hilang. Kepercayaan yang sudah runtuh tidak bisa disusun kembali seperti semula. Yang tersisa hanyalah kehati-hatian, jarak, dan rasa curiga. Di mata keluarga, selingkuh adalah aib yang memalukan. Saudara, orang tua, bahkan anak-anak bisa menyimpan rasa kecewa. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya dengan kata-kata, tapi sikap dingin dan tatapan mata seringkali lebih jujur dari 1000 kalimat. Di mata sahabat, selingkuh dianggap tanda bahwa seseorang tidak bisa dipercaya. Teman mungkin masih bergaul, masih bercanda, tapi jauh di lubuk hati ada keraguan. Apakah rahasia bisa disimpan? Jika komitmen rumah tangga saja dikhianati, lebih berat lagi ketika dunia kerja ikut menilainya. Reputasi personal seringkali terbawa sampai ke lingkungan profesional. Ketika orang tahu seseorang pernah mengkhianati pasangan, rasa hormat bisa berkurang. Dan kehilangan rasa hormat adalah salah satu kerugian terbesar dalam hidup. Apalagi jika perbuatan selingkuh itu terbongkar di media sosial. Zaman sekarang, gosip menyebar lebih cepat dari apapun. Sekali jejak digital terbentuk, sulit sekali menghapusnya. Nama baik bisa hancur dalam sekejap, tanpa bisa diperbaiki lagi. Yang menyakitkan, label tidak setia itu bisa terbawa seumur hidup. Meski tukang selingkuh menikah lagi, bayangan itu tetap ada. Pasangan barunya pun akan selalu menyimpan rasa waspada. Dalam hati kecil, ada bisikan, kalau dulu dia bisa mengkhianati, apakah aku akan jadi korban berikutnya? Dan itu adalah penjara yang tidak terlihat. Mereka hidup dengan wajah tersenyum, tapi dihantui oleh rasa curiga orang lain. Setiap janji kesetiaan yang diucapkan terasa hambar, karena orang sudah tidak percaya lagi. Label ini tidak hanya merusak hubungan, ia merusak identitas seseorang. Nama baik yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh hanya karena satu kesalahan. Dan yang paling menyakitkan, label itu tidak pernah benar-benar hilang. Selingkuh memang bisa memberi kenikmatan sesaat, tapi bayaran yang harus ditanggung bisa seumur hidup. Bukan hanya kehilangan orang tercinta, tetapi juga kehilangan citra sebagai manusia yang setia. Renungan untukmu di poin 8 ini. Hidup tanpa kepercayaan adalah hidup yang hampa. Tidak ada kebahagiaan yang bisa bertahan jika orang lain selalu meragukan kita. Sekali seseorang dicap tidak setia, ia harus belajar menerima bahwa luka itu tidak mudah terhapus. Dan seringkali, penyesalan datang ketika semuanya sudah terlambat. Kesetiaan adalah mata uang yang nilainya lebih tinggi daripada harta. Ia tidak bisa dibeli dan tidak bisa dipaksakan. Sekali hilang, sulit sekali untuk kembali. Dan itulah harga yang harus dibayar oleh tukang selingkuh. Banyak orang menyesal karena tidak menghargai kesetiaan sejak awal. Mereka baru sadar ketika rasa hormat orang lain sudah hilang, ketika nama baik sudah hancur, dan ketika kesempatan kedua sudah tidak diberikan lagi. Maka, jagalah kesetiaan sebelum semuanya runtuh. Karena sekali kau dicap tidak setia, hidupmu tidak akan pernah sama. Dan luka yang kau tinggalkan pada orang lain akan menjadi cermin yang menghantuimu selamanya. Kesetiaan yang dijaga adalah warisan terbaik, bukan hanya untuk pasangan, tapi juga untuk dirimu sendiri. 9. Hidup penuh kecurigaan dan ketidakpastian. Hidup dengan hati yang tidak jujur adalah hidup yang rapuh. Setiap hari seperti berjalan di atas pecahan kaca, bukan lagi tentang menikmati kebahagiaan, melainkan tentang menutup rapat-rapat kebohongan agar tidak terbongkar. Di balik senyum palsu, ada ketakutan yang terus menghantui. Orang yang selingkuh sering mengira dirinya cerdik. Mereka merasa bisa menyimpan rahasia, memainkan peran ganda, dan tetap aman dari kecurigaan. Tapi sebenarnya, yang hancur pertama kali adalah hatinya sendiri. Ia kehilangan ketenangan, karena mulai sulit membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya sandiwara. Setiap telepon yang masuk bisa memicu rasa panik.
Setiap pesan yang muncul bisa membuatnya berkeringat dingin. Bahkan suara notifikasi sederhana terdengar seperti alarm bahaya. Karena ia tahu, kebohongannya hanya butuh satu celah kecil untuk terbongkar. Kecurigaan bukan hanya menghantui dirinya. Pasangannya juga mulai merasakan ada yang aneh. Perubahan sikap, perubahan pola komunikasi, bahkan hal-hal kecil yang tak biasa akan menimbulkan tanda tanya. Dan dari situlah, rumah tangga mulai dipenuhi ketidakpastian. Tidak ada yang lebih melelahkan daripada hidup dalam mode waspada setiap saat. Seperti maling yang selalu takut tertangkap. Seperti pemain sandiwara yang tidak boleh lupa naskah. Hidup jadi kaku, penuh tekanan, dan tanpa ruang untuk bernapas lega. Orang yang selingkuh akhirnya terjebak dalam lingkaran kecurigaan ganda. Dia takut pasangannya curiga. Dia takut selingkuhannya menuntut lebih. Dia takut rahasia bocor pada orang lain yang tidak seharusnya tahu. Rasa takut itu pelan-pelan berubah menjadi paranoia. Hal kecil bisa terasa seperti ancaman besar. Terlambat pulang bisa memicu pertanyaan yang sulit dijawab. Tersenyum pada pesan masuk bisa menimbulkan kecurigaan yang sulit ditenangkan. Yang lebih menyiksa adalah hilangnya kepercayaan pada orang lain. Karena ia sendiri pengkhianat, maka ia pun sulit mempercayai orang. Ia takut dibohongi, takut dimanipulasi, takut diperlakukan sama seperti dirinya memperlakukan pasangannya. Dan inilah hukuman psikologis yang paling berat. Ketidakpastian jadi makanan sehari-hari. Masa depan terasa kabur. Apakah rumah tangganya bisa bertahan? Apakah rahasianya akan terbongkar? Atau justru, apakah ia akan ditinggalkan oleh kedua belah pihak yang akhirnya sama-sama muak? Kecurigaan membuat tidur tidak nyenyak, membuat hati selalu gelisah, membuat kepala penuh dengan skenario terburuk. Dan akhirnya, kebahagiaan yang dulu dikejar justru lenyap dalam kabut keresahan. Inilah yang sering tidak disadari oleh mereka yang memilih jalan perselingkuhan. Mereka pikir dapat kebahagiaan tambahan. Nyatanya, yang datang justru ketakutan berlapis. Kebahagiaan semu ditukar dengan harga yang sangat mahal. Hidup tanpa rasa aman. Dan pada akhirnya, siapapun yang hidup dalam kebohongan tak pernah bisa benar-benar bahagia. Karena di balik setiap senyuman, selalu ada rasa takut yang bersembunyi. Karena di balik setiap pelukan, selalu ada rasa bersalah yang menempel. Dan karena di balik setiap hari yang dijalani, selalu ada bayang-bayang kemungkinan segalanya hancur dalam sekejap. Renungan untukmu di poin 9 ini. Hidup yang dipenuhi kecurigaan bukanlah hidup yang layak dijalani. Ia hanya membuat hati lelah dan jiwa terkuras habis. Pada akhirnya, tidak ada tempat untuk kedamaian. Yang ada hanya keresahan yang tak kunjung usai. Perselingkuhan mungkin terlihat indah di awal, tapi ujungnya selalu sama, hancurnya rasa percaya. Dan sekali rasa percaya itu hilang, semua hal terasa rapuh. Tak ada pondasi kokoh untuk membangun cinta yang tulus. Kebahagiaan sejati hanya bisa lahir dari kejujuran, bukan dari permainan rahasia yang menipu diri sendiri. Jika seseorang hidup dalam kebohongan, cepat atau lambat hidupnya akan runtuh. Karena kecurigaan adalah racun yang memakan hati perlahan. Maka, jika ingin hidup damai, jangan pernah biarkan kebohongan jadi jalan hidup. Pilih kejujuran, meski terasa pahit. Karena hanya dengan kejujuran, hati bisa benar-benar tenang. Dan hanya dengan ketulusan, cinta bisa tumbuh tanpa bayang-bayang ketakutan. 10. Balasan dari kehidupan yang tak terduga. Ada satu hal yang sering dilupakan oleh orang yang pernah berkhianat. Mereka merasa sudah menang, sudah berhasil mendapatkan apa yang diinginkan. Mereka mengira hidup akan berjalan mulus setelah pengkhianatan. Padahal, kehidupan punya cara sendiri untuk mengatur keadilan. Balasan dari kehidupan tidak selalu datang dengan cara yang terlihat jelas. Tidak selalu berupa hukuman langsung. Tidak selalu berupa kehilangan mendadak. Seringkali balasan datang dengan cara yang halus, perlahan, tapi pasti menyakitkan. Dan yang paling pedih adalah ketika balasan itu datang di saat mereka paling tidak siap. Mungkin mereka pernah meremehkan orang yang hatinya mereka lukai. Mereka berpikir, luka orang lain tidak akan berpengaruh pada dirinya. Namun, hidup menyimpan jejak dari setiap air mata yang jatuh karena dikhianati. Dan jejak itu
cepat atau lambat, akan kembali menuntut balasan. Ada orang yang tiba-tiba ditinggalkan oleh pasangan barunya tanpa alasan yang jelas. Ada pula yang akhirnya merasakan pengkhianatan yang sama dari orang yang dulu mereka pilih. Itulah lingkaran kehidupan, di mana luka yang kita berikan akan mencari jalan kembali. Mungkin tidak langsung, tapi selalu ada saatnya mereka harus merasakan. Balasan dari kehidupan juga sering datang dalam bentuk kehilangan rasa damai. Hidup terlihat baik-baik saja di luar, tapi di dalam hati ada kegelisahan yang tidak hilang. Mereka bisa tertawa di depan banyak orang, tapi malam hari dipenuhi rasa kosong. Itulah harga dari sebuah pengkhianatan, kehilangan kedamaian yang dulu begitu berharga. Ada juga balasan yang hadir dalam bentuk rasa takut yang terus menghantui. Takut dikhianati, takut ditinggalkan, takut tidak lagi dipercaya. Rasa takut itu muncul bukan karena orang lain, tapi karena hati mereka sendiri sudah rusak. Dan kerusakan itu adalah cermin dari perbuatan yang dulu mereka lakukan. Hidup sering memberi balasan lewat jalan yang paling mengejutkan. Kadang lewat anak yang tidak lagi menghormati orang tuanya karena melihat keburukan. Kadang lewat kesepian di usia tua, saat tidak ada lagi yang benar-benar peduli. Dan di saat itulah, penyesalan datang dengan cara yang paling menusuk. Mereka mungkin pernah berpikir bisa menyembunyikan aib selamanya. Namun, kebenaran selalu menemukan caranya untuk keluar. Kadang bukan lewat orang lain, tapi lewat keadaan yang tidak bisa mereka kendalikan. Hidup punya cara membongkar apa yang pernah mereka tutupi dengan kebohongan. Balasan tak terduga juga bisa berupa kehilangan kesempatan berharga. Saat mereka merasa sudah di puncak, tiba-tiba jalan hidup tertutup, karir hancur, kepercayaan orang hilang, peluang menguap begitu saja. Dan mereka sadar, semua itu adalah konsekuensi dari apa yang dulu mereka tanam. Ada pula balasan yang lebih halus tapi sangat menyakitkan. Mereka melihat orang yang pernah mereka hancurkan justru bangkit. Orang yang dulu mereka remehkan justru hidup lebih bahagia tanpa mereka. Dan disitulah rasa penyesalan berubah menjadi siksaan batin yang tiada habis. Kehidupan tidak selalu membalas dengan kemarahan yang keras. Seringkali kehidupan membalas dengan ironi. Mereka yang pernah berkhianat akan melihat orang yang mereka sia-siakan hidup jauh lebih baik, sementara dirinya tenggelam dalam masalah yang tak pernah mereka bayangkan. Mungkin balasan itu datang setelah bertahun-tahun. Mungkin baru terasa ketika usia sudah menua dan tubuh mulai lemah. Di saat itu, barulah mereka mengingat apa yang pernah dilakukan. Dan penyesalan di usia tua adalah beban yang paling berat untuk ditanggung. Inilah yang harus dipahami. Tidak ada perbuatan menyakiti hati orang lain yang benar-benar hilang tanpa jejak. Hidup selalu punya catatan, meskipun manusia berusaha melupakannya. Dan balasan dari kehidupan selalu datang dengan cara yang tak pernah terduga. Renungan untukmu di poin 10 ini. Pada akhirnya, kita tidak bisa mengendalikan balasan dari kehidupan. Balasan itu tidak pernah datang sesuai keinginan kita. Kadang datang cepat, kadang datang lambat, tapi selalu tepat waktunya. Dan itulah yang membuatnya begitu menakutkan. Kita mungkin bisa menipu manusia. Kita bisa menyembunyikan jejak dari banyak orang. Tapi kita tidak pernah bisa menipu hati kita sendiri. Dan kita tidak pernah bisa menghindar dari cara hidup mengatur keadilan. Pengkhianatan selalu meninggalkan jejak yang dalam, bukan hanya pada korban, tapi juga pada pelakunya sendiri. Dari semua pembahasan tadi, kita bisa melihat dengan jelas, selingkuh itu bukan jalan keluar, tapi jalan menuju kehancuran. Kebahagiaan yang didapat hanya sebentar, tapi efeknya membawa penderitaan yang jauh lebih lama. Apalagi, itu bukan hanya dirasakan oleh orang yang mereka khianati, tetapi juga oleh diri mereka sendiri. Maka, sebelum melangkah lebih jauh ke arah yang salah, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kebahagiaan sesaat sepadan dengan luka yang ditinggalkan? Apakah kesenangan singkat bisa menutup rasa bersalah yang akan menghantuimu seumur hidup? Renungkanlah dua hal itu. Dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Karena dengan itu, aku bisa lebih bersemangat lagi untuk membuat konten seperti ini. Ingat, aku akan upload video baru setiap hari jam 7 malam. Semoga kamu sehat selalu dan dilancarkan rezekinya.
Jaga diri kamu baik-baik. Dan sampai ketemu di video besok.